Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Setelah viral si mualaf Agustan di media sosial bagaimana dia melakukan sebuah aksi menaruh kitab suci orang Kristen di bokongnya. Aksi tersebut ternyata dibahas oleh Cokro TV, saya melihat beberapa jam yang lalu, bahkan dengan judul tangkap dan penjarakan. Kita tahu sahabat bahwa Cokro TV adalah sebuah channel yang didukung oleh banyak orang dengan subscriber jutaan orang. Bahkan pemerintah juga ikut mendukung channel ini, bahkan banyak pihak-pihak yang berwajib memantau channel ini dan juga mendukung channel ini. Karena channel ini selalu menyingkapkan dan membukakan sebuah kebenaran yang terjadi atas negeri ini. Ya, saya senang sekali ya jika Cokro TV mengangkat sebuah berita ini. Apa yang dilakukan oleh Agustan memang sangat melecehkan agama Kristen, baik itu Protestan ataupun Katolik. Karena kita tahu sahabat, apabila kita melakukan hal tersebut terhadap agama mayoritas di negeri ini, kita tidak tahu apa yang terjadi. Oke sahabat, kita dengar dulu pernyataannya beberapa menit ya. Tadi gue lihat video ini beredar di media sosial. Gak tahu ini kapan dipostingnya. Isinya ada seorang mu'alaf. Mu'alaf itu adalah orang yang di luar Islam kemudian dia masuk Islam. Namanya Agustan. Dan di video itu ia kayak melecehkan Alkitab, kitab sucinya umat Kristen. Maaf, kitab suci itu ditaruh di bokongnya. Agus kayak menantang di video itu. Jika benar ada kekuatan dari Alkitab ini, maka dalam sebulan dia akan menerima akibatnya. Dia menantang itu maksudnya ingin mengatakan bahwa Alkitab ini nggak punya kekuatan apa-apa. Tapi bukan itu sebetulnya yang dimaksud. Kelakuannya justru melecehkan kitab suci karena logika dia nggak apa-apa memperlakukan sebuah kitab suci dengan cara kampungan seperti itu. Agustan ini memang seorang mu'alaf. Video-videonya banyak beredar di YouTube Mu'alaf Center. Kabarnya dulu ia beragama Kristen, tapi Agus tergolong mu'alaf yang lebay. Seperti kebanyakan mu'alaf lebay lainnya, kerjanya selalu melecehkan agama lamanya, menjelek-jelekan agama lamanya. Untuk apa? Untuk menyatakan diri bahwa ia sekarang sudah lebih beriman kepada agama barunya. Artinya, dari sisi pondasi menurut gue ya, para mu'alaf lebay yang sering melecehkan agama lamanya ini sebetulnya ia nggak pernah bisa move on. Move on maksudnya nggak pernah bisa menghilangkan agama lamanya dalam dirinya. Ia akan terus terobsesi seperti Agus terobsesi dengan Alkitab. Terus kemudian ia menjelek-jelekan agama lamanya. Buat apa? Agar dianggap sudah lebih Islami daripada orang Islam sendiri. Makanya belum lama jadi mu'alaf, karena Agus dianggap lebih Islami dengan cara menjelek-jelekan agama lain, Agus langsung dinobatkan sebagai ustadz. Sama seperti para mu'alaf lebay lainnya, tiba-tiba jadi ustadz. Isi khotbahnya ya apalagi kalau bukan membanding-bandingkan Islam sebagai agama barunya dengan agama lamanya sambil mencaci maki dan melecehkan, sama persis seperti kelakuannya Agus. Sebagian orang senang mendengar gaya Agus kayak gini. Rasa-rasanya ya menurut mereka, kalau mendengar orang atau seorang mu'alaf bercerita tentang pengalaman masa lalunya sambil mencaci maki agama yang pernah dianutnya, para pendengarnya merasa bahwa itulah bukti kebenaran Islam, itulah bukti kebenaran agamanya. Padahal ya, agama kan bukan parpol yang berebut mencari pengikut. Kebenaran tidak dilihat dari seberapa banyak orang yang pindah masuk ke agama tersebut. Kebenaran mestinya terlepas dari orang-orang sejenis Agustan ini. Kebenaran berdiri sendiri. Kebenaran tidak harus
berkurang atau bertambah ketika ada orang yang meyakininya. Dia terlepas dari itu semua. Justru sikap Agustan dan para mu'alaf lebay yang dengan enteng melecehkan agama lamanya menunjukkan ia sama sekali tidak menemukan kebenaran apa-apa dalam proses pindah agamanya. Agama baru yang dianutnya justru dirusak oleh kelakuan sejenis ini. Tapi ya sahabat, apa yang dikatakan Mas Eko ini ada benarnya sahabat. Dengan kita berpindah agama, berpindah kepercayaan, seharusnya dan sewajibnya kita harus menunjukkan bahwa agama baru kita atau kepercayaan baru kita itu harus jauh lebih baik. Saya katakan sekali lagi, harus jauh lebih baik daripada agama yang kita anut dulu. Saya melihat beberapa mualaf seperti yang mungkin sudah ada puluhan kali saya katakan ya. Saya tidak pernah tertarik dan kagum dengan para mualaf-mualaf ini. Karena saya melihat bahwa para mualaf ini tidak menunjukkan bahwa dia jauh lebih baik sewaktu dia masih Kristen. Kalau waktu dia Kristen sahabat, dia tidak pernah diajarkan oleh pendeta untuk menangkapi orang, memenjarakan orang. Pendeta pasti mengajari sang mualaf ini kalau benar dia Kristen ya. Pasti diajarkan mengampuni, mengasihi dan mendoakan orang yang menganiaya kamu, bahkan mengampuni musuhmu. Sudah pasti itu sahabat. Tidak diajarkan demo, tidak diajarkan bagaimana menggeruduk tempat ibadah lain, menutup tempat ibadah lain, dan tidak diajarkan ngamuk-ngamuk, marah-marah, itu tidak diajarkan di semua gereja sahabat. Di semua gereja tidak diajarkan. Nah setelah dia mualaf itu saya heran ya. Banyak mualaf itu hobi sekali melapor-laporkan, bahkan mau memenjarakan orang-orang Kristen. Dan mereka suka sekali melecehkan kitab suci orang lain dan menghinanya, mengolok-oloknya. Bahkan mereka itu berkata-kata kasar, bahkan tidak segan-segan mengucapkan kata-kata kotor. Dan sewaktu Kristen saya percaya dia tidak pernah melakukan hal tersebut, karena kebanyakan para mualaf ini mengaku mereka adalah romo, pastor ataupun pendeta, bahkan pelayan Tuhan. Kalau pelayan Tuhan di gereja dipastikan tidak boleh berbicara kotor. Kehidupan kelakuan harus menjadi terang, harus menjadi garam dunia untuk mengasinkan dunia ini sahabat. Saya sungguh bersyukur ya bagaimana kita orang-orang Kristen mampu menunjukkan bagaimana kasih Kristus terhadap bangsa ini. Dari komen-komennya cukup terpesona saya sahabat. Kita lihat ya bagaimana komen dari orang yang menonton video ini, dan saya percaya mereka ini adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Inilah komen-komen yang menunjukkan bahwa mereka melakukan firman Tuhan sahabat. Kita harus bangga. Nah, apa dikatakan di sini? Saya seorang Kristen, saya seorang Kristiani, saya sangat bersyukur dia keluar dari Kristen. Karena ternyata setelah dia keluar dari Kristen, akhlaknya lebih parah di Kristen. Akhlaknya lebih parah. Di Kristen kami tidak pernah diajari kentutin kitab suci agama lain. Ya itu betul. Belum pernah saya mendengarkan khotbah pendeta itu mengajarkan mari kita kentutin kitab agama non-Kristen. Belum pernah itu sahabat. Dan kami tidak akan melaporkan ini adalah penistaan agama. Kami kayak anak-anak kecil saja, sedikit-sedikit ngambek, sedikit lapor ke polisi, manja amat. Bagi kami umat Kristen biarlah Tuhan bekerja untuk orang seperti ini. Puji Tuhan Agustan itu keluar dari Kristen. Sekali lagi puji Tuhan. Ya, orang Kristen itu selalu berserah sahabat. Selalu berserah kepada Tuhan, menyerahkan segala sesuatu yang dialami, baik itu rasa sukacita, baik itu rasa duka cita, baik itu rasa
syukur, baik itu rasa kebencian ya. Orang Kristen semua serahkan kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang melakukan keadilan. Komen yang cukup luar biasa. Dia sebenarnya bukan menghina agama Kristen, tapi menghina agamanya sendiri dan menunjukkan kualitasnya. Ya, sebenarnya mereka ini orang-orang yang berpindah yang keluar dari Kristen ya. Kalau saya melihat justru mempermalukan agama barunya sendiri dengan kelakuan mereka. Tapi herannya ya, banyak yang menyanjung mereka, menganggap mereka adalah pahlawan Islam. Itu saya herannya, makin luar biasa mereka mencaci kekristenan, makin dianggap pahlawan. Dan saya curiganya nanti ya, ketika Agustan ini ditangkap gitu ya, pasti banyak yang membelanya sambil teriak takbir, Allahu Akbar, bela Ustadz Agustan. Aduh. Nah, di sini lagi saudaraku. Terima kasih kepada Pak Eko dan Cokro TV yang sudah memberikan kepada kita pencerahan bagaimana cara berakal sehat. Saya sebagai umat Kristen, saya mengampuni karena kita diajarkan untuk mengasihi sesama manusia. Ini luar biasa ya komennya ya. Itulah ajaran Kristus sahabat. Keren ya. Keren. Harus begini komen-komen orang Kristen sahabat. Harus kita tunjukkan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus bagaimana kita menjadi terang. Makanya di Kristen itu tidak pernah ada istilah musuh-musuh Kristen. Inilah musuh Kristen. Tidak ada. Kristen itu tidak pernah memusuhi atau menjadikan golongan agama apapun menjadi musuh gitu ya. Tidak ada musuh Kristen, khotbah inilah musuh Kristen. Tidak ada sahabat. Kepercayaan itu tidak boleh punya musuh loh. Justru kepercayaan itu pantang untuk mempunyai musuh. Masa agama punya musuh? Kan aneh ya sahabat ya. Nah ini ada lagi. Orang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu dan semua agama non-muslim di Indonesia ini mah udah biasa dihina oleh umat muslim intoleran dan radikal di Indonesia. Nah ini oknum yang intoleran ya maksudnya ya. Tidak semua muslim maksudnya ini sahabat. Walaupun Pak Jokowi selalu menutup mata dan telinga terhadap aksi intoleran dan radikalisme yang terus terjadi, orang-orang non-muslim tetap santai dan beribadah. Ya kita tahu sahabat bagaimana baru-baru ini terjadi ya. Ada bupati melarang warganya untuk bernatal. Ada warga menolak Kristen untuk bernatal. Berapa rumah ibadah ditutup, diseruduk, digeruduk. Orang ibadah di rumah didatangin. Orang ibadah Natal di rumah dilarang. Katanya tidak sah kalian ibadah di rumah. Loh, kok dia pula yang menentukan sah tidak sah? Padahal dia bukan Kristen gitu. Kok mereka pula yang mengatakan ibadah orang Kristen tidak sah? Kan itu cukup ngawur ya. Biarkan saja Tuhan yang mengatasinya. Orang Kristen harap kalem. Please, Tuhan Maha Adil. He is the only one. God praise him. Ya. Luar biasa ini komennya sahabat. Alkitab hanya sebuah buku, tapi di dalamnya adalah firman Tuhan yang dicatat dan ditulis oleh tangan manusia yang menyaksikan suatu kejadian sesuai fakta yang dilihat dan didengar. Bagi Agustan yang doyan menghina, menghujat, mencaci maki kepercayaan orang lain, silahkan aja sepuasnya. Pembalasan bukan ada pada kami, umat bertuhan, tetapi yang dia tantang adalah Tuhan umat Kristen yang ada dan nyata. Cepat atau lambat dia akan menikmati hasil hujatannya. Semoga jangan sampai seperti Ita Megapitri. Ya kita tahu ya sahabat, Megapitri mengalami musibah setelah ceramah ya. Sekeluarga dan Ahmad Dedat yang 9 tahun berbaring menikmati penyakit aneh yang tidak bisa diobati seluruh dokter di dunia. Itulah akibat menghujat dan selalu menantang-nantang Tuhan Yesus sahabat. Akhirnya non-Kristen ada juga yang mengangkat penghinaan ini di medsos. Menurut saya inilah penghinaan paling biadab sepanjang hidup saya.
Saya pesimis polisi akan bertindak dengan dalih delik aduan. Jangan berharap orang Kristen akan kader dan pada jadi mualaf. Justru yang terjadi sebaliknya, iman orang Kristen semakin dikuatkan. Thanks Mas Eko dan Cokro TV atas keprihatinannya. Saya sebagai umat Kristen dari Gereja Katolik mendoakan semoga Pak Agustan diberi kesembuhan dari penyakitnya karena Tuhan Yesus mengajarkan memaafkan orang yang menghujat Alkitab kami. Ya sahabat yang terkasih, itulah komen orang-orang yang menurut saya cukup bagus ya. Dan komen-komen itu berada di atas karena banyak yang like. Dan saya percaya yang memberikan jempolnya itu adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan juga. Kiranya komen-komen saudara mampu memberitakan kabar baik kepada mereka yang tidak mengenal Tuhan, supaya hati mereka tersentuh. Itu adalah ajaran kasih Kristus. Ya sahabat, demikian yang bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.